Ciao. Alat udah di set, meja udah taruh. Terus? Deltek, hujan. Aduh. Ini juga alam nggak bisa diprediksi ya kan. Asik. Halo sahabat tani, kembali lagi bersama host paling keren Muhammad Aditya Prapanca. Kita kembali di acara G-Talk, Jakarta Tani Talk. Itu podcast tentang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hewan. Kali ini kita berada di Fadli Farm Menfish, tepatnya di Desa Duren Mekar, Kota Depok. Nah, kita sebentar lagi akan menampilkan sosok Mas Fadli yang cukup fenomenal di YouTube-nya Jagat Tani. Kenapa kita datang ke Mas Fadli? Karena banyak komen dan DM di IG-nya Jagat Tani dan komen di Facebook untuk bertanya-tanya tentang ikan hias Menfish. Makanya kita dalami lagi soal Menfish dengan ahlinya. Sebentar lagi kita akan tampilkan nih. Perhatikan ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wah, salah. Itu lagi ya. Mas Fadli udah ada coy. Halo. Ya, senyumnya manis kan? Oke, sekarang kita akan mulai podcast dengan Mas Fadli. Siapa Mas? Fadli Rizal. Fadli Rizal. Beliau adalah petani milenial. Saya sedikit cerita, Mas Fadli ini dulunya bekerja di dunia broadcasting. Jadi kameramen atau fotografer, artis-artis. Macam siapa Mas? Sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa sebutin. Oke, Sinana Dewi, Nikita Mirzani. Woi, pernah ngeliat Nikita Mirzani coy. Jupe. Almarhum Julia Perez coy. Nah, Mas Fadli ini dulunya seorang kameramen, sekarang pun masih ya Mas? Masih. Masih, tapi jadi malah kameramennya jadi selingan ya? Iya. Bisnis utamanya ikan hias Menfish. Karena mungkin teman-teman bisa lihat YouTube sebelumnya di Jagat Tani TV, itu Mas Fadli ini jenuh dengan pekerjaannya. Berangkat subuh, pulang malam. Iya. Ya gitu. Jadi nggak ada waktu buat udah punya istri ya? Udah punya istri. Iya, nggak ada waktu buat istri. Akhirnya dia berputar otak, bikin peternak atau nih petani ikan hias Menfish. Jadinya hebat sekali sahabat tani, karena dia Mas Fadli ini keluar dari zona aman. Zona aman, zona nyaman kali ya Mas? Ya, zona nyaman. Zona nyaman ya? Nggak nyaman juga sih. Nggak nyaman juga ya? Nggak nyaman kenapa Mas? Pas. Pas. Banyak konten-konten yang itulah. Oke nih, sekarang kita teman-teman yang penasaran, yang bertanya di DM, di Facebook, di YouTube-nya Jagat Tani TV, bagaimana cara beternak Menfish, kok bisa menghasilkan uang dari Menfish, bagaimana caranya, kok ternyata miara Menfish susah sekali, sampai ada yang mati, ada yang apa gitu. Nah, kita bedah di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jiwa pemberani, jiwa tidak berada di zona nyaman, terus pantengin konten Jagat Tani, karena di sini dunia usaha, dimana teman-teman langsung terjun langsung ke dunia pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hewan. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Mas Fadli,
Ya. Nama lengkap dulu, suaranya agak keras dikit Mas. Fadli Kita Rizal. karena berada di alam terbuka nih. Iya, iya. Nah, sebutin nama, terus sekarang usianya berapa, dan motivasinya untuk membesarkan Manfish ini sampai keluar dari pekerjaan yang sangat seksi ya. Artinya anak muda pasti kalau dunia broadcast sangat tertarik gitu. Gimana Mas? Iya, iya. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Ya, perkenalkan nama saya Fadli Rizal, pemilik dari Fadli Fish Farm. Apalagi Mas? Sekarang umur berapa Mas? Umur saya 32. 32 tahun. Bini, istri berapa? Istri baru 1. Anak-anak? Anak udah 3. Anak udah 3 ya, cowok semua lagi ya? Cewek satunya. Oh, terakhir. baru melahirkan ya? Baru. Ya, Mas, gimana Mas? Hah? Sekarang nih perkembangan dunia Manfish gimana nih Mas? Apakah lagi naik, apa turun, atau sedang-sedang aja? Terus kebutuhan meningkat atau tadi katanya tidak bisa memenuhi pasar? Iya Mas. Untuk Manfish ini permintaannya alhamdulillah banyak Mas. Cuman ya sekarang skala produksi saya yang belum mencukupi sih. Permintaannya banyak. Dari dulu sih kayak gitu kayaknya standar, bukannya standar ya. Gimana ya? Emang nggak ada ikannya, susah gitu produksinya. Bukan susah, maksudnya permintaannya banyak, produksi saya baru segini. Tapi alhamdulillah saya udah mulai nambah-nambah lagi kolam supaya bisa yang minta ke saya cukupin lah keperluannya. Oh, sekarang ada Mas Fadli punya berapa kolam dan ukurannya kira-kira berapa kali berapa Mas? Kalau kolam yang 3x5 terus sama yang 3x10 ada 25 kolam. Wow. Terus yang ukuran kayak gininya nih, ini ukuran berapa ya? Ini 200 meteran lah satunya. Insya Allah ada 10 bentar lagi. Sekarang baru ada 4. 4 yang kayak gini. Berarti total ada 10 lah. 10. Iya. 10 kolam. Iya. Yang 200 meter. Iya. Kalau yang 3x5 tadi 3x5 ada 25. ada 25. Iya. Nah, yang dulu tuh bisa sampai berapa kolam tuh total? Kalau digabungin ada 45 ya? 35-an lah. 35 kolam dulu itu emang sekaligus 35 kolam apa Dikit-dikit Mas. Gimana Dulu tuh saya- ceritanya? awalnya saya cuma punya 2 kolam nih dulu. ukuran modal- berapa? Sama 3x5. Heeh. Punya 2, terus alhamdulillah lama-lama kayak ini prospeknya lumayan, akhirnya nambah sampai sekarang. Pelan-pelan sih Mas. Dulu saya kalau misalkan saya sekaligus brok gitu modal, paling kan kita kan nggak punya modal. Pilihannya paling pinjem bank. Pinjem bank kan bulanan ya apa segala macam, jadi kita nggak fokus. Jadi udah kebebanin sama sesuatu, ya akhirnya nggak fokus ngurusin ikan ya, jadi takut ntar nggak berhasil, nggak bisa bayar cicilan, gitu aja yang ada di pikiran. Nah, Jadinya mendingan pelan-pelan lah, walaupun sekarang itu merambatnya kayaknya lama. tapi jalan terus. Yang Lancar penting ya? lancar yang penting. Nggak sekaligus blok, punya sekaligus sekian. Oke. Nah, Mas, dari punya 2 doang ukuran 3x5 kolam sampai punya 35 kolam yang ukurannya sampai 200 meter. Yang ada 10 ya, kurang lebih. Itu gimana, Mas? Awalnya apakah punya duit sedikit, beli kolam sebelah. Ini punya pribadi atau sewa? Sebagian pribadi. Bagian pribadi ya. Jadi 2 kolam sampai 35 kolam itu berapa tahun punya sampai 35 kolam? Sekitar 5 tahunan lah, nggak nyampe sih, 3 tahun lah, 3 tahun. 3 tahun. Fokus di sini. Sebelumnya kan saya juga usaha ikan patin, gurame. Sempat jatuh tuh saya di situ. Ya awalnya sih gitu, pinjem duit bang. Oh, awalnya tuh pinjam duit bank. Iya, saya kan itu waktu itu tertarik banget tuh, wah katanya ikan patin penghasilannya lumayan. Memang sih sekali produksi saya pernah dapat 1 juta ekor. 1 juta ekor kan kali 60 perak per ekor, kan 60 juta. Bibit tuh ya? Bibit doang, pembibitan doang. Panen bagus kesonon, saya setahun nggak pernah panen. Habis. Amsyong ya? Amsyong. Nah, terus sekarang yang 2 kolam itu tadinya sewa apa gimana? Sewa awalnya. Sewa ya? Awalnya numpang sih, emang itu awal tanah kakak kan, punya kakak, punya abang ipar. Cuman kan masa usaha numpang, Iya. udah akhirnya saya sewa. Kayak gitu. Nah, sekarang udah punya 35 kolam. Ukuran 3x5 meter persegi itu berapa Manfish, Mas? Tergantung ukurannya Mas. Kalau misalkan ukurannya dari masih kecil, saya kan biasanya naruh di sini tuh ukuran sebesar
padi lah. Segini bisa muat 2.000-3.000. Cuman kan makin besar ukurannya, makin perlu ruang, ya kita kurangin jumlahnya, kita bagi-bagi lagi. Kalau sampai siap jual? Sampai siap jual di kolam segede gini saya isi cuma 3.000 ekor. 3.000 ekor. Itu ukurannya segini? Sampai ukuran kalau orang sini bilangnya belakang gelas, bawah gelas. Bawah gelas. Gini ya. Nah, segitulah. Sekitar 4 sampai 6 cm. 4-6 cm ya. Badan. 4-6 cm satu badan. Itu satu manfish harganya berapa? Saya sebutin kan harga jual. Kalau saya ikutin harga jual di petani, ntar orang-orang yang di counter-counter. Biar kita amankan petani seluruh Indonesia ya nggak? Kemana tuh? Kalau harga di bawah kan sekian, udah sampai di itu saya juga sempat kaget kalau misalkan beli. Mas ini kan berapa duit? Kan 20.000. Wah. Langsung naik haji berapa kali Mas? Iya, cuma kan saya kan ngerti lah, mereka kan melalui proses dari tangan ke tangan. Dari nangkep, terus ngepak, apa segala macam itu kan perlu biaya. Terus sampai lagi ke pasar itu juga perlu biaya. Terus sampai lagi ke pedagang-pedagang yang pengecer itu kan nggak sekaligus habis. Mereka juga ada resiko mati. Terus tempat, listrik, apa segala macam, wajar lah harganya sampai segitu. Mereka kan ngeteng, jualnya nggak sekaligus kayak saya banyak. Dulu nih 2 kolam sebulan penghasilannya berapa Mas? Hitungnya kita sebulan lah ya. Dia panennya per bulan apa gimana tuh? Per bulan panen. Kalau saya sih emang saya setting gitu biar sebulan bisa panen tiap bulan, tiap akhir bulan biar kayak orang-orang gajian. Hebat. Terus berapa? Dulu 2 kolam tuh awalnya? Dulu paling 2 juta, 3 juta udah ketemu sih sebenarnya. Sebulan 2 juta, 3 juta? Ketemu dari situ. Udah bisa hidup juga tuh Mas ya kalau di kampung ya? Iya. Buat makan, segala macem ya? Cuma kan masa segitu-gitu aja. Iya, tapi pengen beli mobil, beli motor ya Mas ya? Beli tanah. Beli tanah ya nggak? Nah, sekarang udah punya 35 kolam. Dengan masing-masing berbeda, ukurannya masing-masing berbeda ya? Iya. Itu sebulan omsetnya berapa tuh? Omset bisa 30 sampai 50 kita. 30 sampai 50 juta tuh sahabat tani. Gila nggak? Lu kerja cuma sebulan ya segitu. Sekarang Mas Fadli bisa sampai 30 sampai 50 juta sebulan. Nah, itu kan perjuangannya enggak, Mas. Gimana tuh, Mas? Orang kan ngeliatnya senang-senang aja, Mas, 20 juta. Perjuangannya kita itu juga baru tahun belakangan saya bisa dapat hasil segitu, sebelumnya mah enggak sih, saya sempat sampai frustasi, wah gue jual aja tuh semua ini, mau ganti haluan lah kemana gitu. Sempat saya jual-jualin, udah saya posting-postingin, akuarium saya juga saya jual aja lah. Soalnya waktu itu saya belum kepikiran di kolam gede kayak gini. Masih kolam kayak gini kan, paling saya bisa jual cuma di harga 1.000, dan itu saya nggak paham penjualannya. Kan kalau tengkulak-tengkulak gitu kan, pengennya beli paling murah. Belinya paling murah mungkin ya nggak, tadi jual mahal ya. Jadinya akhirnya saya sempat frustasi, ya udahlah nggak usah terusin ini, orang cuman ya ada sih untungnya ada, cuman nggak, kalau saya hitung-hitung nggak, bukan nggak mencukupi ya, apa ya, kurang bersyukur kalau kayak gitu, nggak cukup aja lah kayak begitu lah, nggak, prospeknya kurang bagus akhirnya pas ketemu pembeli apa segala macem, pembelinya bagus, terus ikannya juga harganya bagus, ya saya kembangin lagi akhirnya. Terus Mas, apa namanya, modal awal dulu tuh berapa sih? Modal awal dulu nih. Saya nggak berasa sih ngeluarin modal, soalnya saya dapat uang dari mana, saya modalin, dapat uang dari mana gitu. Kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih kalau di awal-awal paling sekitar 1,5 juta kali saya dulu bikin kolam yang di sini nih, dua yang ini ya? Di sebelah situ saya bikin waktu itu 2. Itu juga waktu itu saya, iya sekitar segitu dah, orang bikin kolam doang awal. Wah, sekarang udah omsetnya gila ya, modal 1,5. Udah ya alhamdulillah. 3 tahun ya Mas? 3 tahunan lebih lah. Saya lupa mulai dari tahun berapa itu. Berarti ya apa namanya, jatuhnya itu khususnya manfish itu sampai kayak gimana Mas? Saya di manfish nggak pernah ngerasain sampai jatuh banget. Nggak pernah kalau di manfish nih. Yang saya pernah rasain jatuh yang sampai kelibet hutang tuh di ikan patin. Soalnya saya itu dulu emang ya modal nafsu doang, berani pinjem duit bank apa segala macem. Ya itu. Berarti dulu nih, singkat cerita, patin tuh nafsu budidaya patin. Ilmunya saya belum cukup, udah berani ngembangin segede-gedenya. Terus jatuh ya? Jatuh, putus asa nggak tuh Mas waktu patin? Sempat putus asa sih saya itu, sempat kayak orang depresi lah, gimana sih, gak punya rumah mau disita sama bang. Serius? Lah serius.
Rumah yang tadi kita itu tuh. Iya, yang belum jadi-jadi Mas. Itu borehnya. Iya. Apa namanya? Di sekolahin tuh surat tanahnya. Sekolahin surat tanahnya. Terus berpikir kenapa main fish? Apakah mimpi? Apakah kejedot tembok atau gimana gitu? Enggak sih Mas, Gimana tuh? lain gitu-gitu aja ikut-ikut, tidak rajin-rajin silaturahmi aja ke tempat teman-teman. Soalnya teman-teman kalau saya anggap bukan jadi saingan, jadi partner buat temen tukar pikiran apa segala macam. Soalnya ilmu kita nggak bisa dapat dari buku aja Mas, dari mereka tuh lebih banyak ilmunya ya. Berarti memang pas dianalisa antara koki, kan ini sebanyak tuh Mas, cupang, koki, terus ada apa lagi tuh? Gapi. Nah yang nyangkut tuh main fish. Apa emang suka ngeliat bentuknya atau apa memutuskan tuh main fish gitu? Suka sih, dari suka soalnya seneng sih saya lihat main fish gitu, gerakannya apa segala macam, jadi saya ituin ke main fish. Sebenarnya semua ikan hias saya suka, cuman kan saya lihat lagi berhitung lagi dari tempat. Itu selanjutnya. Berhitung dari tempat apa segala macam. Misalkan saya semua ikan suka, tapi saya nggak fokusin. Akhirnya semuanya serba sedikit-sedikit. Oh gitu. Kalau misalnya saya fokusin ini, mungkin kalau ini nanti saya udah berjalan, semua permintaan sudah saya cukupin, saya mungkin bisa nambah ke ikan koki, ikan yang lain lah. Bisa, tapi kalau misalkan ini aja saya belum sampai target, udah ngaclok ke ikan-ikan yang lain kan. Benar. Nanti hasilnya juga sedikit-sedikit akhirnya malah. Ini berarti di lingkungan Duren Seribu nih ya desanya ya? Duren Mekar. Duren Mekar, Kalisuren ya? Duren Mekar, Duren Seribu, Parung, Pengasinan, Parung itu Mas Fadli udah terkenal main fish. Spesialis main fish. Iya. Wah. Sampai kita nih Mas Jaga Tani itu posting Mas Fadli, banyak yang komen tuh. Iya. Wah, di mana mau datengin, nomor telepon, sampai HP saya banyak yang WhatsApp gitu kan. Tapi ya kita mau bahas lagi nih. Nah, terus selanjutnya nih Mas pertanyaan, cara bagi waktunya gimana Mas? Cara bagi waktu? Iya. Katanya sekarang masih nerima job-job broadcast juga nih. Masih. Gimana Kan tuh? ngurusin ikan nggak terlalu sulit sebenarnya. Cuman yang penting kita perhatiannya tepat waktunya yang penting. Kasih makan apa segala macam. Kalau kayak gitu kan, kalau misalkan saya mau pergi lama kayak gitu, saya kan kolam yang kira-kira bakalan udah banyak lumpur ngendapnya, sudah rapi-rapihin semua. Nanti orang yang bantuin ngurus cuma tinggal nebar-nebar empan aja. Nggak usah yang wah ngurusin ikan harus gini-gini enggak ya? lah sebenarnya. Cuman yang penting tepat. Jangan dilalaiin, ikan udah mabok. Oh besok aja lah bersihin ya. Ini yang sering pada terjadi kayak gitu, akhirnya ikannya mabok. Berarti kalau udah kelihatan mabok dibersihin langsung. Iya. Dan bersihnya juga jangan terlalu dibuang airnya sekaligus. Tergantung sih, kalau misalkan saya kan udah punya kolam tandon gitu. Jadinya saya buang full juga bisa. Tapi kalau orang-orang yang dari air sumur langsung, jangan pernah buang air itu sekaligus. Soalnya kan pH air ini, misalkan air yang di kolam sama pH air yang di sumur kan beda. Ya? Ikan tuh sebenarnya yang rentan ya perubahan-perubahan kayak gitu, suhu apa segala macam. Makanya saya bikin empang tuh, kolam-kolam gini saya bikin dalamnya sampai 1 meter. 1 meter lebih lah. Sumpahnya perubahan suhunya nggak drastis. Walaupun panas kan, kalau misalkan air dangkal tuh kalau panas, waktunya dingin buat sekaligus. Supaya berubahnya pelan-pelan. Ini 1 meter ya Mas? Kalau ini enggak, kalau ini buat bibit. Bibit masih lebih kuat kalau ikan udah agak gede. Nah Mas, kan lanjut ke pertanyaan dari sahabat tani nih Mas. Di IG, Facebook, bahkan di YouTube-nya Jaga Tani TV itu bahkan bisa bertanya, saya sudah perawatan kayaknya sudah semaksimal mungkin, baik di akuarium, baik di kolam, itu sudah semaksimal mungkin, pH-nya bagus segala macam, makannya udah teratur. Itu kenapa banyak yang mati juga gitu? Apa tuh rahasianya? Belum maksimal gitu. Segitu belum maksimal ya? Iya. Enggak, pasti ketemu lah nanti celahnya, walaupun airnya harus diapain, diakalinnya. Soalnya saya nggak bisa bilang harusnya gini-gini, sebenarnya beda tempat, beda perlakuan ikan. Kayak begitu. Kalau misalkan kita samain, nggak mau juga. Kita yang harus nurutin yang maunya ikan, jangan ikan yang menurutin maunya kita. Kayak gitu Mas. Atau belum mendalami kali ya? Belum mungkin sampai wah kusut banget gitu. Belum sampai kusut. Jangan sampai kusut. Enggak, gini, di tempat saya aja yang di rumah, itu saya
baru dapatnya itu sekitar 2 tahun saya tuh. Tadinya kan jadinya cuma sedikit anaknya itu melepas. Kalau di sini bilangnya melepas. Jadi kita tahu terus seminggu ikan rontok semua pada mati. Akhirnya belajarlah saya yang belajar memperlakukan air gitu kayak gimana. Dipakein daun ketapang apa segala macam saya coba. Akhirnya ya ketemu. Ternyata harusnya diginiin loh air saya. Tangannya juga harus dingin ya. Kalau pertanian tuh ya. Enggak sih mas, itu Enggak juga. sugesti doang. Bakat. Enggak juga. Enggak juga. Tinggal mau telaten atau enggak. Oh, telaten ya. Telaten yang penting diperhatiin, waktunya makan dikasih makan, waktunya dibersihin. Kadang kan kasih makan juga ada ukurannya, jangan terlalu banyak ya. jangan kurang. Ngepas aja diperhatiin. Saya kan seneng gitu kalau ngasih makan ikan saya liatin. Dia ini makannya bagus atau enggak. Kayak Oke. gitu-gitu sih. Nih Mas, kalau kita lihat sekarang sih udah enak lah Mas. Kalau saya lihat dari drone gitu, wih, bener ada 35 kolam, omsetnya bisa sampai 30 sampai 50 juta sebulan. Terus kehidupan Mas Fadli juga udah enak mungkin segala macem. Nah, Amin. itu cerita baiknya ya. Iya. Orang nggak sekarang ini kan taunya cerita baik doang. Iya. Nah, cerita pahitnya gimana tuh Mas? Kondisi paling pahitnya main di selain tadi di Patin, sekarang di Memphis kayak gitu. Kalau di Memphis alhamdulillah saya belum, jangan ngerasain pahitnya kayak Patin itu. Soalnya saya udah belajar dari yang lalu-lalu lah. Nah, dulu gimana tuh Dulu pahitnya? kan pahitnya Dalam menggeluti dunia air. Artinya beternak di di Patin, bahkan di Gurame. Atau sekarang Memphis ya alhamdulillah bagus lah. Gimana Pak hal yang paling pahit banget? untuk Memphis sih saya belum pernah ngerasain hal pahit ya. Mudah-mudahan janganlah hal pahitnya di Memphis cuma kemarin doang karena saya ngerasa kurang menguntungkan, karena saya mau jual-jualin tuh akuarium saya. Tapi nggak nyampe emang yang merugikan itu enggak. Yang ngerasain saya pahit tuh justru di Patin tuh waktu itu. Karena saya emang modal awalnya juga boleh pinjem bank. Bukannya orang mau bertani nggak boleh pinjam duit bank nih. Ini nggak enak juga kan sama orang-orang banker itu. Orang bank ya. Iya, bukannya itu maksudnya nggak bisa memanage aja sih. Memanage uang bank itu. Terus ya karena itu saya belum paham gimana caranya bertani. Saya udah terjunnya sekaligus langsung. Ya. Saya cuma bisa ngurusin, nggak bisa ngejual. Ngejual akhirnya cuma berfokus sama beberapa orang. Ya udah, yang penting ikan keluar bawa aja lah. Yang penting ikan keluar, ikan laku. Terakhirnya pertama bayar, yang terakhir yang lama-lama ngutang nyisa akhirnya nggak dibayar. Kayak gitu-gitu. Berarti uang sama ikan dibawa kabur ya? Ikannya sih. Uangnya kan nggak dibayar. Iya. Habis berapa dulu Mas? Sampai dirugikan berapa puluh juta? 100 sih. Wow, berapa juta Mas? 100? Hampir 150 juta lah. Wih tuh sahabat petani, 150 juta. Ya orang tuh ya yang masih nyangkut di orang juga lumayan, hampir 100-an. Sampai sekarang. Tapi biarin aja lah. Iya, daripada kita usaha kita akhirnya nggak fokus gara-gara itu mikirin orang yang punya utang, mendingan udah yang udah kita bikin lembaran baru. Tapi hutang sama bank terbayar. Alhamdulillah udah beres. Nah, terus 150 juta udah balik. Yang itu mah udah diikhlasin lah. Iya, Kita balik mulai dengan lagi. cara yang lain gitu. Balik dengan cara yang lain. Oh, alhamdulillah tuh sahabat petani bisa balik dengan cara yang lain. Sekarang udah punya 35 kolam Memphis dengan ukuran berbagai macam. Nah, sekarang bagi pemula nih Mas, pemula sahabat tani atau orang yang baru mau memulai memulai budidaya Memphis, ya. itu sebaiknya gimana Mas? Apa mulai dari kolam ukuran berapa dulu? Mulai dari mana nih? Dia mau pembesaran atau mau nge-breed? Sebaiknya gimana tuh Mas? Enaknya gimana? Baiknya sih awal-awal dia mulai dari dari pembesaran, dia beli ukuran rayakan, ukuran kuku. Ukuran berapa tuh? Ukuran Kira-kira kuku gini sein? berapa ya? Ya, 1 in nggak nyampe sih. 1 senti? Iya, yang harga-harga 500 sampai 1000 perak. Dia taruh aja satu kolam ini misalkan 500 ekor. Ini ukuran berapa? 3 kali 5, 500 atau 1000 ekor. Dia jual di harga 2000, kan udah ada margin tuh. Berarti 3 kali 5 ditaruh 1000 ekor ukuran
Ukuran 1 senti lah kurang lebih. Enggak, lebih kita Lebih kecil lagi. 3 Oh, 3 sentian. Mm-mm. Nah, di situ belajar dulu tuh satu kolam. Belajar lah, coba dalemin Hmm. gimana perlakuannya air di dia, perlakuannya harusnya seperti apa di tempat dia. Ini nggak pakai aerator nih Mas, saya lihat. Enggak pakai. Nah, kalau di rumah gitu pakai Sebenarnya sih pakai aerator lebih bagus. Ah. Cuman kan saya kalau udah kayak gini bikin ininya males aja. banyak ya udah ya. bikin paralelnya. Ini Apa kan di- di akuarium, Heeh. terus dari akuarium anaknya saya pindahin ke akuarium lagi, dari akuarium pindah ke kolam yang sini, dari sini baru pindah ke Pembesaran. pembesaran. Kayak gitu. Tergantung sih kalau misalkan orang yang mau mulai, dia mau mulai dari mana, kayak gitu. Kalau misalkan mau mulainya dari pembesaran, dibeli rayakan aja. Nah, belajar ngerawat rayakannya, kalau memang udah bisa, Baru ya boleh segini. pembesaran. Susah nggak sih Mas? Cepat mati nggak sih kalau kayak gini nih? Kalau main fish, ikan koki, gapi itu paling Semuanya sih rentan. tergantung perawatannya, Mas. Oh. Intinya semua ikan tuh perhatiin airnya dulu deh, jangan perhatiin ikannya, perhatiin airnya dulu, airnya gimana. Soalnya kan kalau bahasa kerennya apa ya, reaksi-reaksi kimia. Iya. Reaksi-reaksi kimianya ya. Iya, kita kan nggak tahu nih dalam satu malam nih kadar oksigen terlarutnya, bahasa-bahasa Iya, itu bahasanya yang keren dong. bahasa kerennya lah itu pokoknya. Abis kayak gimana, itu kan harus kita perhatiin. Kebiasaan di tempat itu seperti apa. Nah, kadang-kadang ikan yang aneh semalam, tahu kok sekarang ikan gue sehat, besok kok mati. Ini kan kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalkan itu Ada reaksi kimia ya? Iya, apa gimana. Kandung gas atau udah tanahnya udah nggak subur. Kayak gitu-gitu sih, Mas. Bakalan ketemu deh kalau misalkan dia mau terus, jangan putus asa, ketemu celahnya. Oke, sahabat tani, kita sudah melakukan podcast G-Talk, Jaga Tani Talk dengan ahli main fish. Nggak, jangan bilang ahli, Mas. Oh, nggak dong? Apa dong? Nggak ada dah ikan yang bilang ahli. Dengan apa namanya Mas Fadli, spesialis main fish ya. Nggak mau disebut ahli lah. Kita udah bahas semuanya. Kalau sahabat tani masih penasaran, masih pengen lagi tahu tentang main fish, bisa komen di bawah YouTube-nya Jaga Tani TV. Nanti kita bisa adakan webinar atau seminar dengan ahli-ahli pertanian seperti Mas Fadli atau pelaku pertanian, dan terus saksikan Jaga Tani TV di YouTube channel dan Jaga Tani ID di websitenya Jaga Tani untuk menginspirasi jiwa pertanian Anda. Nah, teman-teman, anak muda harus jadi petani biar negara bisa maju dan sejahtera. Salam Jaga Tani. Bareng Mas, bareng. Ya. Satu, dua, tiga. Salam Jaga Tani.